Oh ya. Oh ya, nanti lain kali kalau misalnya untuk kuliah ya terutama ya, kalau tutorial sih nggak masalah lah. Untuk kuliah mohon diingatkan kalau misalnya saya lupa menghidupkan record, nanti tolong diingatkan. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pak, boleh bertanya? Silakan. Kalau misalnya katanya kalau nilai logaritma atau eksponensial dari satuan itu tidak berdimensi. Ya, yang betul. Oh iya, baik Pak. Yang betul. Karena hasil dari logaritma itu hanya akan menghasilkan angka, dan angka yang dihasilkan dari logaritma itu tidak akan menghasilkan satuan. Supaya menghasilkan satuan, maka di depannya logaritma harus ada konstanta yang memiliki satuan. Jadi misalnya kayak gini. Kayak gini ya, misal mulai kita coret-coret. Misal ini blank. Misal aja ya. Ini misal kita definisikan Y ini adalah jarak. Kemudian X ini juga jarak. Ya. Kemudian kita dapatkan dari suatu perumusan gitu ya, kita dapatkan dari suatu perumusan bahwa Y itu adalah sama dengan A dikalikan log basis 10 ya. Log basis 10 dari X. Ini satuannya meter. Ya. Ini yang di ruas kanan juga satuannya harus meter. Tapi X ada di dalam log, ini meter. Nah, yang dihasilkan dari log 10 ya, ini berupa angka. Ya, nanti ini akan menghasilkan berupa angka. Anggaplah C. C ini dimensionless. Tidak bersatuan. Oleh karena itu, apa yang membuat dia punya satuan di ruas kanan? A-nya bukan? A-nya, betul. A-nya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada perumusan seperti ini ya kalau kita belajar gerak satu dimensi ya mungkin nggak nemu nih yang ginian nih ya. Tapi kalau misalnya di suatu saat kita menemui suatu form ya mungkin nanti di tingkat 2, tingkat 3 gitu ya, atau misalnya nanti di fisika dasar 2 atau di mana menemui hal yang seperti ini ya, ini mungkin yaitu apa namanya, kita harus punya satu pengali atau suatu konstanta yang memiliki satuan. Nah, itu bedanya fisika dan matematika. Kalau di fisika Y A dan X dia punya nyawa dalam tanda kutip ya. Jadi bukan punya nyawa, punya jiwa gitu, bukan, maksudnya dia punya properties. Nah, punya sifat gitu ya. Dia punya title, dia punya pangkat, atau dia punya dia punya kayak seperti Anda lulusan SMA mana gitu ya, atau Anda mahasiswa ITB gitu. Jadi dia punya sifat, dia punya title gitu. Kalau di matematika Y sama dengan A log X itu ya fungsi matematika aja gitu, fungsi matematika saja. Jadi tidak punya background apapun gitu, karena Y itu bisa saja berupa angka. Udah belajar kalian udah kuliah ini lagi belum? Udah kuliah matematika lagi belum? Belum ya? Tapi sudah disinggung tentang bilangan real, bilangan imajiner, sama bilangan ini asli gitu-gitu. Sudah Pak. Bilangan imajiner belum Pak. Nah, itu maksud saya adalah di matematika itu lebih kepada ini, misalnya relasi Y sama dengan A log X itu apa? Y itu apa? Didefinisikan apa? Bilangan real kah? Bilangan asli kah? Bilangan asli, bilangan real sama. Bilangan kompleks kah? Ya, atau bilangan bulat kah? Atau apa? Nah, itu mereka lebih ke situ ya. Sedangkan kalau di fisika misalnya kita punya relasi nanti jarak itu adalah sama dengan
suatu konstanta dikalikan log dari X, gitu ya. Nah, maka ini nggak bisa begitu aja. Kita harus lihat dimensinya, ya. Misalnya di ruas kiri ini meter, ruas kanan juga harus meter, gitu. Harus menyatakan tentang perpindahan juga. Tapi karena X-nya itu berada di dalam log, sedangkan yang dihasilkan dari log itu tidak bersatuan, maka pasti ada satu konstanta di sini yang menghasilkan ini. Dan konstanta ini bisa aja berupa nilainya 1 misalnya. Bisa aja, gitu. Bisa aja. Seperti itu. Sehingga log dari X ini menghasilkan satuan. Dari mana satuannya itu? Dari konstanta 1 itu misalnya. Nah, itu bisa ditemui seperti itu. Nah, makanya nanti kita akan lihat di fisika itu misalnya, ya saya ini aja. Misalnya dulu di SMA Anda pernah belajar medan magnet atau induksi magnet adalah sama dengan μ0I per 2πa. Nah, ini μ0 ini konstanta permeabilitas. Ini punya satuan. Ada satuannya. Kalau I jelas arus, ampere. Kemudian A ini adalah jarak dari kawat misalnya. Nah, ini meter. 2pi hanya angka. B ada satuan. Nah, berarti akumulasi atau kumpulan dari μ0I dibagi 2πa akan menghasilkan satuan yang sama dengan B. Gitu. Nah, makanya konstanta pun ya di fisika itu punya title, dia punya properties. Kalau kami seringnya ngomongnya properties, yaitu sifat. Dia punya, karena dia punya sifat atau punya pangkat tertentu, maka dia punya satuan seperti itu. Ada juga satuan yang tidak berdimensi, gitu ya. Ada juga satuan yang tidak berdimensi, ada. Misalnya pi kan 3,14 sekian sekian sekian, itu kan ini apa namanya konstanta yang tidak punya satuan. Kemudian apalagi bilangan imajiner I itu kan akar I kuadrat itu adalah min 1. Jadi I ya bilangan imajiner I itu adalah sama dengan akar dari min 1. Nah, seperti itu. Itu kan tidak bersatuan. Sedangkan nanti misalnya konstanta pegas, konstanta gravitasi dan lain sebagainya itu punya satuan seperti itu. Ya, silakan. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Saya jawab dulu. Sebelum saya masuk ke vektor, ada pertanyaan dulu? Oh, jelas, Pak. Oke, kalau jelas, maka saya akan ke ini, vektor dan skalar. Nah, ini simbolnya A dan ini tapi ini ya, yang ada di catatan saya ini hanya ini aja, apa namanya? Saya memilih A. Misalnya Anda mendefinisikan suatu kuantitas dengan huruf yang lain, itu silakan ya. Itu silakan, tapi ini hanya untuk simplisitas saja bahwa saya memilih A sebagai simbol dari suatu variabel yang saya amati. Kalau skalar ya, maka A itu ditulis sebagai A saja. Sedangkan kalau vektor maka dia ditulis sebagai A tebal atau A yang memiliki panah seperti itu. Dari mana ini? Ini dari dari matematik sebetulnya ya. Jadi bukan dari fisika. Jadi kami di fisika itu mungkin sudah rekan-rekan ada yang sudah melihat slide yang kuliah 00. Saya sebutkan di situ bahwa matematika dan bahwa apa namanya fisika itu bukan matematik ya. Fisika itu bukan matematik dalam arti kita tidak berbicara tentang teorema, aksioma, kemudian asumsi bilangan dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan apa yang sudah mereka temukan di aplikasi kita gitu, di aplikasi kita. Nah, sehingga gini, kenapa sih fisika itu sebetulnya bisa didekati atau dipelajari dengan dua cara, secara verbal atau secara formal. Secara formal, maka kita harus menggunakan suatu perangkat yang universal. Perangkatnya matematik, karena perangkat matematik di Indonesia, di Amerika, di Rusia, di Tiongkok, di Jepang, di Korea, itu acceptable, orang bisa melihat secara kuantitatif gitu. Tapi kalau secara verbal, artinya kan secara cerita, berarti fisika dijelaskan menggunakan bahasa yang digunakan di daerah tersebut. Berarti bahasa Indonesia kalau di Indonesia, bahasa Jepang kalau di Jepang, bahasa Tibet kalau di Tibet, bahasa apalagi Kazakhstan misalnya kalau di Kazakhstan, bahasa Rusia gitu dan sebagainya. Nah, itu
bisa saja fisika dijelaskan secara verbal seperti ilmu sosial gitu kan. Ilmu sosial itu kan cara penyampaiannya itu, makanya mereka kuliah tahun pertamanya kalau lihat jurusan sos itu kan filosofi, bahasa dan lain sebagainya, karena penyampaiannya itu menggunakan bahasa gitu ya. Sedangkan kalau di fisika penyampaiannya yang universal, walaupun kuliah disediakan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, kuliahnya disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih, tapi pemaparannya kan matematik gitu ya, menggunakan bahasa matematik karena itu bahasa yang formal, bisa dipahami di seluruh dunia seperti itu. Nah, makanya simbol vektor ini kita mengadopsi dari matematik, bukan reka-reka dari orang fisika sebetulnya. Nah, ini saya skip aja karena Anda udah tahu ya dari SMA, gambarnya panah dan lain sebagainya. Nah, panjang. Nah, vektor sendiri itu, bentar. Ada yang ditulis dalam persamaan ya. Tadi A vektor sama dengan apa? Ada juga yang secara visual ya, menggunakan garis. Jadi kalau misalnya pesawat bergerak dengan laju 700 km per hour dalam arah 10 derajat ke tenggara, maka acuan nolnya kalau secara geografis 0 derajat itu mengarah ke timur. Ya, ini secara geografis. Jadi kalau misalnya 10 derajat ke tenggara, artinya dia itu sebetulnya ke minus 10 ya, minus 10 dari acuan ya, minus 10 dari acuan, jadi ke bawah gitu ya. Dan panjang dari panahnya menyatakan besar dari si kecepatan dari itu atau lajunya ya. Lajunya di sini artinya didefinisikan sebagai nilai dari kecepatan ya, nilai dari kecepatan si pesawat ini. Oke. Tapi nanti akan kita lihat di pembahasan selanjutnya bahwa laju dengan kecepatan itu definisinya berbeda ya. Oke. Nah, ini adalah pemaparan vektor secara visual ya, pemaparan vektor secara visual. Jadi kalau misalnya saya punya ini ya, vektor A dan vektor B, maka R sebagai penjumlahan dari A dan B itu adalah A ditambah B gitu. A jadi ujung, jadi di sini titik startnya, titik referensinya, ingat di fisika nanti di teknik fisika, teknik industri dan lain sebagainya, pemilihan referensi itu penting ya, pemilihan referensi atau benchmark atau apapun namanya itu penting karena itu menjadi starting point kita dalam mengamati sesuatu. Nah ini misalnya dari ini ada benda bergerak gitu ya, atau ada benda dikenai suatu perlakuan khusus oleh suatu vektor sehingga dia mengalami vektor A dan B gitu. Ini starting point-nya, ini ada vektor A, vektor B. Maka penjumlahan dari A dan B adalah seperti ini. Nah, ini kalau orientasinya A dan B sejajar ya, dalam satu arah yang sama. Tapi kalau misalnya tegak lurus seperti ini, maka R yang dihasilkannya seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya B-nya miring ke sini, maka R-nya menjadi segini. Nah, kalau misalnya B-nya seperti ini, maka R-nya seperti ini. Nah, ini tidak bisa dijabarkan kalau di skalar. Ya, kalau di skalar, kasus ini, ya, kasus yang tegak lurus dan kasus yang menyudut seperti ini akan dianggap sebagai yang ini. Makanya pemahaman Anda tentang skalar dan vektor penting di sini karena orientasi dari salah satu vektor itu akan menunjukkan arah dari resultannya atau orientasi dari resultannya gitu loh. Ya, karena kalau misalnya Anda anggap variabel A dan B sebagai skalar, maka semuanya itu akan dianggap seperti ini. Yang kasus pertama ini, ya, dianggapnya sama orientasinya. Padahal mungkin B itu kecenderungannya beda. Dia mengarah ke Y misalnya, mengarah ke sumbu yang Y, sehingga resultannya menjadi ini. Kalau tahu dia menyudut seperti ini, maka resultannya seperti ini. Nah, inilah kekhususan dari vektor. Jadi melihat atau menganalisis vektor nanti, Anda harus ingat bahwa dia punya orientasi arah. Walaupun contoh kasus yang Anda temui di SMA atau nanti contoh kasus yang kita temui ya di kuliah ini mungkin satu dimensi gitu ya. Tapi hati-hati dalam benak kita
kita harus selalu ingat bahwa ini sebetulnya adalah besaran vektor, punya arah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kadang-kadang di buku-buku SMA, kadang-kadang mungkin ditulis sama penulis yang atau pengarang buku itu, tapi mungkin Anda nggak baca gitu ya. Anda nggak baca secara detail ya, karena pengen hafal rumus kemudian terapkan di persamaan dan jadi gitu ya, dan ternyata benar terus Anda lakukan. Padahal di situ mungkin disebutkan bahwa yang namanya rumus yang ditulis di situ adalah besar kuantitas tertentu. Padahal besar kuantitas tersebut itu sebetulnya vektor gitu. Makanya harus hati-hati. Karena kalau Anda menganggap vektor sebagai skalar, maka penjumlahan dari dua buah vektor itu nanti akan seperti ini. Yang sebelah kiri ini, padahal sesungguhnya dia tuh sebetulnya harusnya yang kanan, ya yang ini atau yang ini atau orientasi apapun gitu ya, makanya harus hati-hati. Oke, nah ini contoh lain ya, ini dari bukunya Halider-Resnick. Jadi ini S ini adalah vektor resultan ya, vektor resultan dari vektor A dan B. Nah ini kalau A dan B orientasi bentuknya seperti ini dan juga panjangnya seperti ini, maka resultannya akan menjadi seperti ini. Kemudian oh ya, ini untuk perpindahan ya, walaupun path-nya ataupun jalurnya misalnya ya, ini kayak misalnya kalau Anda estimasi gitu ya, perpindahan dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung, itu kan yang namanya tol tol Cipularang dan juga tol Cikampek itu kan tidak lurus ya, tidak lurus dari Jakarta ke Bandung gitu ya, tapi dia agak membelok dan lain sebagainya. Nah, kalau hanya diperlihatkan perpindahan saja, maka ya hanya posisi awal akhir. Jadi dia dicirikan menggunakan walaupun dia berbelok-belok dan lain sebagainya, naik turun dan lain sebagainya, tapi karena yang kita tentukan itu dari posisi awal dan akhir, maka dia dimodelkan sebagai sebuah perpindahan yang lurus gitu. Misalnya menggunakan vektor A ini. Walaupun jalurnya belok-belok seperti itu. Nah, kemudian dari B ke C juga sama. Misalnya dari perjalanannya itu kan kalau misalnya naik jalan tol dari Bandung ke Jakarta, maka kita tuh seperti yang dari Bandung ke Cikampek, dari Cikampek lurus ke Jakarta gitu kan. Nah, itu bisa direpresentasikan melalui dua buah vektor yang mengarah ke timur laut baru ke barat. Ke barat laut baru ke barat. Nah, vektor resultannya itu dari Bandung ke Jakarta langsung. Jadi arahnya ke barat laut seperti itu. Nah, ini sifat-sifat ya, lebih ke matematik, komutatif, asosiatif dan lain sebagainya. Kemudian pengurangan. Nah, kalau pengurangan vektor sebetulnya tidak ada operasi pengurangan ya, tapi secara formal kalau nggak salah ya, saya juga karena bukan orang matematik, saya juga nggak begitu bisa menjelaskan dengan baik. Sebetulnya yang kita ketahui itu adalah penjumlahan vektor. Tapi kalau misalnya salah satu vektor itu nilainya adalah negatif ya, maka berlakulah hukum pengurangan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tadi ya, kalau misalnya C di sini adalah resultan dari A ke B, maka B ini ya, kalau misalnya B-nya ini berubah orientasinya, berbalik arahnya, dan tadinya ini menuju ke kanan atas ya. Kalau ini misalnya north east ya, kalau ini misalnya orientasinya ini utara, yang ini orientasinya timur, maka ini arahnya ini ke timur laut. Maka kalau misalnya vektor B ini menjadi ke kiri bawah ya, sehingga dia menjadi minus B ya. Kalau misalnya orientasinya berbalik, maka dia menjadi minus B. Maka kalau begitu C itu adalah maka oleh karena itu maka A di sini adalah C dikurangi B gitu. Ya. Karena B yang asli kan arahnya ke sini. B yang asli arahnya ke sini, ke atas. Tapi untuk mengetahui berapa nilai A dari C, maka C itu adalah dikurangi B seperti itu. Dengan cara salah satu vektor. Jadi bukan kita lakukan pengurangan langsung, karena kalau nggak salah secara matematik tidak ada pengurangan, operasi pengurangan vektor itu tidak ada
yang ada itu penjumlahan, tapi kalau untuk mengurangi maka kita kalikan salah satu vektor dengan -1 sehingga kita bisa lakukan pengurangan. Oke, nah ini sifatnya ya, sifat dari kalau misalnya kita punya B, maka min B itu adalah yang menghasilkan penjumlahan keduanya menjadi 0 seperti itu. Dan ini adalah sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini lebih matematik ya. Nah, tadi disebutkan vektor A dan lain sebagainya. Nah, ini representasi matematikanya dalam koordinat kartesis. Di sini teman-teman ada yang sudah belajar koordinat apa aja? Halo? Kartesis? Sudah belajar kartesis 2 dimensi? Sudah, X Pak. dan Y? Sudah, Sudah belajar Pak. ya? Sudah, Pak. Kalau kartesis 3 dimensi sudah? Yang ada Z X, kan, Y, Pak? dan Z? Sudah, Ada Ya, Z-nya, Pak. Pak. Iya. Sudah. Kalau polar sudah? Pak. Polar, koordinat polar sudah? Yang ada sudut-sudutnya? Nah, jadi di fisika ya, itu kita mengenal yang paling gampang itu adalah koordinat kartesis 2 dimensi yang Anda lihat di sini ya. Yang Anda lihat di sini, ini saya ya. Jadi yang Anda lihat di sini ini adalah yang paling umum ya, ini paling umum. Jadi ada X sama Y gitu ya. Ada X gitu ya, ada Y. Ini ada Y, ada X. Jadi 2 dimensi. Karena ada dimensi ruang, jumlahnya 2, X dan Y. Nah, kalau 3 dimensi, nah ini saya coret-coret lagi. Ya, jadi ini kalau untuk penyegaran aja bagi Anda yang belum tahu ya. Nah, ini koordinat 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi, dia punya tambahan yang arahnya menuju mata kita. Jadi nanti representasinya seperti ini. Ini X, ini Y, ini maaf gambar saya ini ya. Nah, ini Z. Nah, ini siku-siku semua. Ini kan siku-siku nih, tegak lurus ya. Antara X dan Y ini tegak lurus. Maka untuk 3 dimensi, untuk kartesis ini juga sama, ini tegak lurus. Ini cuma gambarnya saya aja ini jelek ya. Ini tegak lurus ya. Jadi sumbu ke atas, sumbu ke kanan, sumbu ke depan, sumbu ke depan gitu ya. Sumbu ke depan, ke kanan sama ke atas, saling tegak lurus. Ini untuk yang kartesis. Nah, ada lagi kerangka koordinat polar. Ini kita sering menggunakan ini di fisika dasar. Koordinat polar. Jadi polarnya ini polar 2 dimensi karena nanti ada polar 3 dimensi. Kita belajar yang 2 dimensi dulu. Kerangka polar 2 dimensi adalah kerangka yang dibentuk oleh sebuah radius dengan sudut. Ini sudut, ini R. R itu adalah sebuah bisa disebut sebagai radius atau jarak ya. Ini radius atau juga posisi dalam koordinat polar. Nah, polar 2 dimensi itu sebetulnya bisa diuraikan dalam kerangka ini kartesis 2 dimensi, di mana R ya, di mana R ini besarnya itu adalah sama dengan ini. Misalnya kalau ini adalah nilainya, ini adalah X ya, yang ini adalah Y gitu ya. Maka ini adalah sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan posisi dari X sendiri, nah ini, posisi X secara vektor, ini adalah sama dengan R ditambah, R dikalikan dengan sebuah vektor satuan, yaitu R topi. Seperti itu. Sedangkan sudut ini adalah yang dibentuk sama ini. Jadi misalnya sinus dari theta, ini adalah sama dengan, apa coba? Sinus dari theta ada yang tahu? Y per X. Y per R. Kosinus dari theta adalah sama dengan X per X R. per R. Betul.
Kemudian tangen theta adalah sama dengan Y per X ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Jadi yang namanya posisi dari sebuah objek ya, posisi dari sebuah objek kalau sebelumnya posisi objek itu, jadi sebelumnya posisi objek itu kita definisikan kalau di kartesis itu sebagai X, Y ditambah Y, J. Nah ini kalau di kartesis. Kalau di polar dia hanya didefinisikan sebagai R saja. Ya, sebagai ini. Kalau ini polar. Polar 2 dimensi. Ya. Nah, jadi R posisi yang sama ya, posisi yang sama atau R yang sama bisa didefinisikan menggunakan dua kerangka koordinat yang berbeda. Satu menggunakan kartesis, artinya saya menggunakan sumbu X dan Y, sedangkan kalau polar saya hanya mendefinisikan dari radius atau dari posisinya terhadap nilai 0. Makanya kerangka acuan penting ya. Kerangka acuannya dari sini. Jadi posisinya saya terhadap acuan di 0 itu jaraknya berapa dari derajat berapa gitu. Seperti itu. Nah, itu pendefinisian R berdasarkan koordinat polar. Nah, ini nanti akan sering kita gunakan, apalagi nanti di fisika dasar 2, di mana nanti, nah ini yang kadang-kadang juga miskonsepsi ya, pada saat nanti mempelajari gaya gravitasi dan lain sebagainya, karena si penyebutnya itu tidak didefinisikan dia dalam sumbu apa. Seringnya dia disebutkan sebagai R kuadrat. R kuadrat itu dari sumbunya siapa? Dari sumbu si objek atau apa? Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa, bahwa R di situ adalah maksudnya adalah kerangka koordinat polar yang sumbernya atau sumbunya itu titik nolnya itu berada di pusat dari objek itu, ya. Sehingga kalau misalnya diuraikan dalam kerangka koordinat kartesis dan lain sebagainya, nah itu jadi bingung kitanya seperti itu. Nah, ini penjumlahan vektor berdasarkan komponennya. Nanti kalau misalnya, oh ya, mohon maaf kalau misalnya tadi kita berbicara banyak tentang CAB gitu ya, CAB, karena di sini ini lebih matematik ya, ini lebih matematik, jadi dianggap bahwa vektor apapun ini dianggap diwakili oleh variabel A, B, dan C. Fisikanya belum ada ini ya, ini kita masih ngomongin matematik ya, masih ngomongin matematik. Jadi jadi kalau misalnya kita punya vektor A yang komponennya itu adalah AX dengan AY, maka ini jadinya ada lagi seperti yang tadi saya tuliskan di slide yang sebelumnya, yaitu A ya dengan AXI ditambah AYJ. Kenapa IJ? Tanyakan ke orang matematik kenapa mereka pakai simbolnya seperti itu. Karena sayanya kurang tahu ya kenapa mereka harusnya ya, kalau saya orang, karena ini kan sumbu X ya, ini kan sumbu X ya, intuitif ini X topi Y topi X yang ada, ini kan vektor satuan. Nah, ini kenapa malah digunakan I dan J? Nah, itu saya kurang tahu. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa baca dari buku yang orang matematik punya tentang sejarah ini. Kalau saya nggak tahu tentang ini. Sebentar, ini draw, ini saya hapus aja ya. Kenapa yang itu juga kehapus? Bentar. Saya tulis ulang deh. Bentar ya. Oh, kok malah kehapus. Bentar. Ya, jadi yang cetak tebal seperti ini sebetulnya bisa saya tulis dengan bentuk yang lain. Ini seperti AX I topi gitu ya, I topi ditambah A Y J topi. Nah, lihat ya, ini cetak tebal, ini cetak tebal. Jadi ini cetak tebal ini menjadi A ada tanda panah. AX tebal ini menjadi AX I. Ini vektor
satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang menunjukkan arah ke sumbu F. Jadi ke sini ya. Ini arah I. Sedangkan yang ke sini ini arah J. Ya, vektor satuannya, sebuah vektor yang menunjukkan arah dari nilai AX ini gitu ya. Menunjukkan arah dari AX ini. AX ini adalah besar dari vektor AX ya. Jadi vektor AX yang dicetak tebal ini terdiri dari besar AX. Ada AX besar dikalikan I topi. Ini vektor satuan. Vektor satuan yang ini besar. Ya, yang ini besar, ini vektor satuan. Nah, sudutnya yang dibentuk oleh vektor ini terhadap acuannya itu kalau di kerangka koordinat kartesis seperti di kerangka koordinat polar selalu dari sumbu X. Kenapa seperti itu? Tanyakan ke orang matematik lagi ya. Kenapa bukan dari Y dan lain sebagainya. Nah, itu, kerangka acuannya dari situ. Makanya untuk geografi juga yang namanya 0 derajat itu 0 derajat orientasi kadang-kadang digunakan sumbu Y. Tapi untuk ini lintang utara, lintang selatan justru malah dari Katulistiwa dan lain sebagainya. Tapi itu bahasan yang lain. Bahasan yang lainnya. Nah ini vektor yang direpresentasikan dengan cetak tebal, yang satu dengan menggunakan tanda panah dan vektor satuan. Jadi hanya berbeda dari segi penulisan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ini masih matematik. Jadi A, B, dan C yang dicontohkan di sini ini masih tidak punya title, tidak punya fisisnya, tidak punya fisikanya itu belum ada. Ini baru sebuah vektor angka saja ya, hanya besaran saja. Nah, baru ketika tadi saya berbicara tentang R di sini ini sebetulnya sudah menyatakan sebuah posisi ya. Di fisika kadang-kadang kita menggunakan posisi itu R. Walaupun kalau R di sini kadang-kadang orang matematika bilangnya dia sebagai radius gitu. Nah, makanya salah satu orang kenapa confuse antara matematika dengan fisika, tidak bisa memahami dengan baik itu adalah kadang-kadang ada overlapping variabel. Ya, ada variabel yang dijelaskan overlap gitu. Padahal definisinya beda gitu. Tapi dilambangkan dengan angka yang sama. Oleh karena itu nanti perlu diklarifikasi, Pak, ini maksudnya apa? Jarak kah, radius kah, atau apa? Kalau di kerangka koordinat polar, R ini disebut sebagai radius, ya, radius atau jari-jari. Jari-jari dari apa? Jari-jari yang dibentuk oleh titik nol ke posisi ini. Karena pada dasarnya dia itu bisa membentuk sebuah bola gitu ya. Bisa membentuk sebuah bola dengan jari-jari sekian. Ini gambar saya aja yang jelek ya. Gambar saya aja yang jelek. Jadi di matematikanya ini disebut sebagai R atau radius atau resultan kadang-kadang. Ya, radius atau resultan dari ini, dari X dan Y. Tapi kalau di fisika, R ini disebut sebagai posisi dalam kerangka koordinat polar. Nah, makanya kuantitas R di sini itu kalau secara matematika murni dianggap sebagai radius atau resultan, tapi di fisika dia bisa menyatakan sebuah posisi objek menggunakan kerangka koordinat polar atau kerangka koordinat kartesis, bisa juga seperti itu. Nanti akan kita jumpai contohnya. Oke, ini penjumlahan vektor berdasarkan komponennya dan lain sebagainya. Nah, ini pembahasan tentang vektor satuan. Ini 3 dimensi ya, ada I, J, K. Nanti di fisika dasar 2 kita akan 3 dimensi, banyak ngomongin tentang 3 dimensi. Bahkan di fisika dasar 1 mungkin ada beberapa contoh yang juga 3 dimensi. Unit vektor, oh ya, ini sifat-sifatnya punya nilai sama dengan 1, ya. Besar dari I topi itu 1, ya. Kemudian dia punya arah tertentu, arah I, J, dan K. Kemudian tidak berdimensi, ya. Jadi kalau misalnya vektor B ini menyatakan kecepatan, maka yang punya title kecepatan itu adalah Bx-nya dan By-nya. Sedangkan yang vektor kecepatan hanya nunjukin arah saja, ya, hanya menunjukkan arah saja. Oh ya, kemudian aturan tangan kanan. Ini kalau misalnya IJK-nya dibalik, ya. Kalau tadi saya menggambarkannya IJK-nya seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ini vektor satuannya ini I,
yang ini vektor satuannya J, yang ini ke sini adalah K, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya direpresentasikan seperti ini, maka kalau misalnya K-nya dibalik, gitu ya, atau maka dia bisa menjadi seperti ini, yang ini, ya, yang ini. Ya, jadi orientasinya I ke sini, J ke sini. Ini menggunakan aturan tangan kanan. Ini matematik ya, matematik. Jadi bukan aturan tangan kanan yang ini bukan dari fisika tapi dari matematik. Oke, ini apa? Kuantiti dari arah vektor komponen, kemudian AX dan Y-nya ini sifatnya skalar karena besarnya saja, yang menentukan arahnya itu adalah si vektor satuannya. Kemudian penjumlahannya seperti ini dan lain sebagainya. Untuk mengurangi tadi sudah disebutkan, salah satunya nanti dikalikan dengan itu. Kemudian apalagi nih? We can rotate the coordinate. Oh ya, ini misalnya kalau kita mau melakukan rotasi, ya, yang tadinya kita punya vektor A seperti ini, ya. Jadi ini ada vektor A. Nah, pointer. Ada vektor A orientasinya seperti ini. Ingin dirotasi gitu ya, ingin dirotasi sejauh V, maka kita bisa lakukan operasi seperti ini. Nah, kemudian ini komponen ini ini aja. Nah, ini operasi ya. Nah, ini operasi vektor itu ada dot product dan ada cross product. Dot product akan menghasilkan skalar, sedangkan cross product akan menghasilkan vektor yang baru. Gitu ya. Nah, orientasinya juga berbeda. Kalau misalnya A dikalikan dengan B, tapi perkaliannya perkalian titik, maka resultanya adalah yang ini. Ya, resultanya ini adalah yang ini. Tapi kalau misalnya perkalian silang antara A dan B, maka resultanya adalah tegak lurus dari A dan B. Bedanya di situ. Nah, ini dot product. Ya, ini apa contoh yang lain ya. Nah, kalau misalnya di sini bisa terlihat bahwa hubungan hasil dari cross product dot product itu melibatkan cosinus dari theta atau sudut yang dibentuk oleh B dan A, vektor B dan A, sehingga kalau misalnya B dan A itu saling tegak lurus ya begini, yang satu ke kanan, yang satu ke atas, maka hasilnya 0. Tapi kalau misalnya keduanya sejajar, masing-masing mengarah di sumbu yang sama, maka hasil dot produknya itu adalah ada nilainya. Tapi kalau misalnya saling tegak lurus, maka 0, karena kosinus 90 derajat 0. Tapi kalau kosinus 0, maka dia menjadi maksimum 1, gitu ya. Kalau misalnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka minus, negatif nanti hasilnya. Nah, kalau misalnya menyudut, 30 derajat, 25 derajat, 20 derajat, 43 derajat, 37 derajat, dan lain sebagainya, maka ini pasti nanti hasilnya ada. Gitu ya, pasti nanti akan menghasilkan suatu nilai. Seperti itu. Nah, kalau yang ini perkalian silang, maka hasil dari perkalian silang A dan B akan menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus dengan yang lain. Jadi C ini tegak lurus terhadap B, C juga tegak lurus terhadap A. Walaupun orientasi B dan A ini tidak tegak lurus. Kalau misalnya B dan A ini tegak lurus, ya, kalau B dan A ini tegak lurus, maka besar dari C, ya, besar dari C ini kan dikendalikan oleh sinus theta. Jadi kalau kalau tetanya ini 90 derajat, maka C ini langsung sama dengan perkalian antara A dan B. Besar dari C-nya ya, besar dari C-nya. Nah, kemudian kalau misalnya sejajar, ya, kalau misalnya B dan A sejajar, ya tentu pasti tetanya 0. Seperti itu. Nah, itu saja saya kira terkait dengan vektor. Nah, ini penghitungan ini ya tadi C sama dengan A cross B ya, perkalian silangnya seperti ini. Jadi ini seperti nanti akan melibatkan perkalian seperti ini kalau pakai determinan seperti ini, sehingga nanti komponen yang ini nih, komponen yang AY BZ dikurangi AZ BY ini nanti menjadi C. Ini saya ini dulu ya. Ini saya copy aja ini. Yang ini saya copy.
Kemudian new slide. Ini kalau misalnya tadi apa tadi blank ya. Oke, ini ya kalau tadi disebutkan bahwa kalau tadi disebutkan C vektor adalah sama dengan A vektor dikali B vektor, maka lihat ini ya A cross B ini sama dengan C ya. C vektor ini adalah sama dengan CXI ditambah CY J topi ditambah CZK topi. Jadi si ini CX itu adalah ini. C itu adalah ini. Sedangkan CZ adalah ini. Ya. Seperti itu. Oke, ini oh ya, ini udah. Nah, ini aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kanan. Ini perkalian matriks, ini sifat dari perkalian matriks. Kalau misalnya tadi, kalau dot product itu sifatnya komutatif, tapi kalau cross product tidak komutatif ya. Kemudian apa lagi? Saya kira udah seperti itu. Ya, jadi kalau untuk vektor sampai ke pembahasan tentang cross product itu adalah materi terakhir untuk yang vektor. Coba ya kita ke Holiday. Oke, ini kalau di buku Holiday setelah pembahasan tentang besaran dan satuan, ini langsung ke gerak satu dimensi. Tapi sesungguhnya yang namanya besaran vektor itu, tapi materi tentang vektor itu sebetulnya di sini. Nah, di bab 3. Di bab 3. Sebentar, ini saya stop share. Ini saya ke screen. Oke, bisa kelihatan ya PDF-nya ya? Bisa, Pak. Jadi pembahasan tentang vektor itu bukan di bab 2 tapi di bab 3. Jadi kalau mau Anda lihat penjelasan lebih lanjut tentang vektor di bab 3 dan di sini ini perkalian ya. Perkaliannya ini berkaitan dengan ini cross product dan dot product ya. Cross product dan dot product. Nah, perkalian dot dan cross sangat penting di fisika karena beberapa fenomena itu dihasilkan dari interaksi satu vektor dengan vektor yang lainnya memiliki orientasi tertentu. Makanya kita punya dot product dan cross product. Misalnya nanti kita lihat di usaha dan energi, kita nanti akan menggunakan scalar product, ya akan menggunakan dot product. Sedangkan nanti di elektromagnetik di fisika dasar 2 kita akan lihat bahwa medan magnet yang arahnya ke sini mempengaruhi partikel yang arahnya ke sana akan menghasilkan sebentar, saya ngomongin apa ya? Ini. Kalau misalnya ada suatu partikel bergerak ke maju mundur ya, ke arah Anda gitu ya. Kemudian ini dipengaruhi nih sama medan magnet yang arahnya kanan kiri, maka ada gaya magnet yang tegak lurus daripada si orientasi medan sama orientasi dari kecepatan awal dari si partikel. Nah, itu makanya ada cross product digunakan di sini. Kalau scalar product itu berkaitan dengan nanti penghitungan yang memiliki orientasi yang sama. Gitu ya, memiliki orientasi yang sama. Seperti nanti misalnya pada saat kita menghitung usaha ya, itu berarti kita mengalihkan vektor gaya dengan vektor perpindahan. Nah, itu orientasinya sama gitu, bahwa gaya tertentu menghasilkan perpindahan ke arah yang tertentu pula. Nah, itu menggunakan scalar product atau dot product. Oleh karena itu penggunaan ini tuh bukan apa ya? Tidak ada maknanya ya. Tidak ada maknanya secara fisis. Kalau di matematik ini hanya perhitungan tok gitu ya. Kalau di matematik A, B dan vektor A, vektor B dan vektor C yang dicontohkan barusan itu ya ini aja ya itu tadi tidak punya properties, tidak punya artifisis gitu loh, tidak punya artifisis, tidak punya title atau pangkat bahwa A ini menyatakan apa gitu.
menyatakan jarak kah, menyatakan perpindahan kah, menyatakan kecepatan kah, atau apa. Dia hanya berupa variabel A, B, dan C gitu. Tapi kalau di fisika itu ada ininya, ada artinya seperti itu, bahwa vektor A itu menyatakan apa, kecepatan 1 misalnya, vektor B menyatakan kecepatan 2, maka C adalah resultan dari kecepatan 1 dan kecepatan 2 dan lain sebagainya. Nah, itu punya ini gambaran tersebut yang kalau di matematika mungkin kalau tidak diceritakan di soal cerita itu mungkin kita nggak ngerti itu tuh apa seperti itu. Oke, saya kira ini adalah pembahasan tentang vektor sebelum kita masuk ke gerak satu dimensi. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman di sini. Kalau di buku Hari Dares ini kenapa dia pakainya gerak satu dimensi dulu? Karena gerak satu dimensi tidak menggunakan vektor. Ya, gerak satu dimensi sering tidak menggunakan vektor karena arahnya dianggap ya ke kanan aja, ke depan aja, ke atas aja gitu. Jadi nggak perlu kita mendefinisikan arah kanan, kiri, atas, bawah gitu seperti itu. Oke, sebelum mumpung 10 menit lagi, ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke sini. Gerak satu dimensi. Pak, boleh bertanya? Ya, silakan. Saya pernah dengar ada istilah pseudo vektor, itu teh sama aja kayak vektor biasa. Nah, itu saya nggak tahu ya. Mungkin Oh. kalau Anda tanyakan ke dosen matematik lebih ngerti ya. Iya, Pseudo vektor apa ya? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Itu konteksnya di mana? Atau hanya dengar-dengar aja? Jadi kalau vektor Pak hasil dari cross product katanya mah disebutnya pseudo vektor. Wah, saya kurang tahu ya. Oh, iya. Kurang tahu. Kalau di fisika kita anggap ini udah pasti. Kita tidak perlu mempermasalahkan tentang definisi itu tadi. Kalau tadi kan ada istilah baru pseudo vektor seperti itu kan mungkin munculnya dari matematika ya, dari matematika yang apa ya, yang menganggap itu bahwa variabel C A B-nya itu punya bilangan apa gitu ya, punya bilangan real, tapi mungkin itu tadi pseudo vektornya tuh dianggap sebagai ini yang C itu tadi ya. C sama dengan besarnya C adalah sama dengan besar A dikali besar B dikali sinus theta, itu disebut pseudo vektor. Mungkin ya, ini saya nebak aja nih karena saya bukan ahlinya ya. Silakan nanti diverifikasi ke dosen matematik. Mungkin di situ disebut ininya pseudo vektornya, padahal besar dari C itu ya, besar dari C itu harusnya bukan besar dari C itu secara formal ya, secara formal itu dicari seperti ini ya. Mungkin ya, ini mungkin perkiraan saya ya, ini perkiraan aja nih, perkiraan. Mungkin C yang tadi ya, besar C ini kan C ini kan sama dengan ya, ini kan besar dari vektor C ini adalah sama dengan C. Nah, ini tadi disebut bahwa C ini adalah sama dengan A dikalikan B dikalikan sinus theta gitu ya. Di mana A itu adalah besar dari vektor A ya, B itu adalah saya nebak aja lah, B sama dengan besar dari ini ya, dimana nah padahal yang namanya besar dari vektor C ini harusnya adalah akar dari CX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah CZ kuadrat. Ini yang formal ya, ini yang formal. Sedangkan yang disebutkan yang ini adalah dari geometri gitu ya, dari geometri. Mungkin ini yang disebut sebagai pseudo vektor, tapi saya kurang tahu ya apakah itu yang dimaksud dengan pseudo vektor di sini. Karena ini tadi C dan C yang ini dengan C yang ini harusnya sama ya. C yang ini dengan C yang ini harusnya sama karena menyatakan besar dari C gitu. Tapi kalau yang ini dicari dengan cara yang formal, sedangkan kalau ini dari trigonometri ya, dari geometri dan trigonometri
Seperti itu. Mungkin ini yang disebut sebagai pseudo vektor. Tapi silakan Anda nanti konfirmasikan ke dosen matematika apakah ini ya, apakah ini yang dimaksud dengan pseudo vektor tersebut. Karena kalau saya hanya ngira-ngira mungkin seperti itu. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa untuk menghitung besar dari sebuah vektor ini tuh sebetulnya ya ini harusnya besarnya ini adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat diakarkan seperti itu. Mungkin itu ya. Yuk, silakan nanti diverifikasikan ke dosen matematika. Silakan ada pertanyaan lain? Pak, boleh bertanya? Silahkan. Pak, boleh minta ini enggak? Contoh soal yang vektor perkalian. Buat Vektor ingat-ingat perkalian. lagi. Oh, ini aja coba. Matematik itu ya. Kalau matematik sih gini aja coba bentar. Kalau hanya matematik ada nggak ya contohnya ya? Oh, nggak ada. Ini aja, misalnya nah ini pakai ini aja lah ya. New slide. Nah, ini kan ya, misalnya gini aja lah. Kalau contohnya matematika saja mudah lah. Ini misalnya A sama dengan 2I kurangi 3J ditambah berapa? K. Ini B. Sama dengan berapa ya? 5I tambah 2C dikurang setengah K. Nah, coba cari C. Sama dengan A dot B sama C sama dengan A cross B. Nah, silakan dicari ya. Kalau ini dicarilah ya. Ini perhitungannya kan ada nih di atas. Anda bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan AB cos theta, Anda harus tahu berapa sudut yang dibentuk oleh A dan B ya. Tapi kalau enggak kan mudah ya. Ini kan kalau A dot B berarti Anda lihat ruas komponen yang sama, kemudian kalikan. Berarti ini 2 kali 5 I dot produk I gitu ya. Ditambah min 3 kali 2 dot produk dari J dengan J ditambah 1 dikali min setengah dot produk dari K dengan K. Nah, ini hasilnya itu adalah nih 10 tambah min 6 ditambah min setengah. Jadi 10 dikurangin 6 setengah. Jadi berapa? 3,5 ya. 3,5 itu berarti sama dengan 7/2 ya. Seperti itu. Nah, kalau yang cross product ya silakan lah ya. Dicoba sendiri. Menggunakan yang determinan boleh atau yang pakai itu rumus yang tadi. Ya, kalau ini matematikanya ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya masuk ke review kinematika benda titik. Benda titik di sini yang dimaksud adalah jadi benda apapun ya, mau gelas ini, mau pensil ini, kacamata ini atau masker ini ya, bentuk benda apapun dianggap sebagai representasi benda titik gitu. Karena kita tidak akan melihat detail posisi dari, misalnya ini masker ya, saya nggak perlu lihat bagaimana posisi detail dari titik yang ini, titik yang ini, titik yang ini, dan lain sebagainya. Saya anggap bahwa benda ini sebagai sebuah titik yang kalau misalnya saya lempar, pergerakannya itu bisa direpresentasikan oleh pusat masanya di sini, gitu ya. Jadi hanya dianggap sebagai sebuah benda titik.
Nah, itulah yang masuk dengan kalau di fisika itu, di fisika dasar ya, itu sebagai representasi benda titik. Jadi kalau kita mengamati gerak suatu benda, mobil misalnya, mobil itu kan ada kap, ada jok, ada knalpot, ada mesin dan lain sebagainya. Kalau ketika dia melaju dan dipresentasikan secara penuh, maka posisi mesin sama posisi bumper kan beda, ya kan? Jaraknya terpisah. Nah, kalau misalnya saya mengamati mobil tersebut di perjalanan Jakarta menuju Bandung, representasi penuh seperti itu kan berlebihan. Makanya dianggap sebagai sebuah representasi benda titik. Di teknik kimia kan tidak, di teknik kimia pun partikel-partikel yang nanti akan direaksikan, si bahan-bahan kimianya itu kan dianggap sebagai partikel titik, walaupun dia sebetulnya terdiri dari senyawa misalnya dari H2S misalnya, atau NH3 misalnya, amoniak gitu kan. Itu kan sebetulnya dari compound dari nitrogen dan hidrogen 3 gitu ya, misalnya untuk amoniak, tapi dianggap sebagai satu partikel gitu dan sebagainya. Nah, itu adalah representasi dari benda titik. Dan dalam satu dimensi yang kita amati itu ya gerak ya kanan kiri, depan belakang, atas bawah dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang untuk gerak satu dimensi kita gunakan variabelnya itu adalah X sebagai fungsi T karena bergerak. Jadi setiap waktu dia memiliki posisinya berpindah seperti itu. Nah, yang diperlukan untuk menunjukkan arah adalah positif negatif. Positif negatif itu didasarkan kepada kerangka acuan, ya. Kerangka acuan. Jadi kalau misalnya kerangka acuannya di sini nih ya, perpindahan dalam selang waktu delta T ini misalnya kerangka acuan grafik yang ditunjukkan ini bukan kerangka kartesis ya. Lihat, kalau kartesis ini YX, posisi dengan posisi. Tapi ini adalah X dengan waktu. Jadi sebetulnya yang kita lihat pergerakannya itu dari arah X saja, dan X-nya ini kebetulan ngarahnya ke atas, gitu ya. Kebetulan ngarahnya ke atas. Sebetulnya dia bisa mengarah ke kiri, bisa mengarah ke depan atau kemanapun gitu. Tapi ini dianggapnya seperti ini. Jadi ini posisi 1, posisi 2, gitu ya. Sehingga perpindahan dari X1 ke X2 bisa kita definisikan sebagai delta X. Nah, X2 min X1 itu sebetulnya adalah perpindahan posisi dari waktu 1 ke waktu 2. Makanya perpindahan itu adalah sebuah fungsi waktu. Nah, sehingga nanti kita bisa mendefinisikan kecepatan V adalah laju perubahan posisi, di mana kecepatan ini bisa dinyatakan sebagai kecepatan rata-rata, yaitu posisi awal, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal, sehingga delta X per delta T ini adalah definisi dari kecepatan rata-rata. Nah, nanti akan kita pelajari di siang nanti kecepatan sesaat dan lain sebagainya. Ya, oke. Nanti pertanyaan lanjutan terkait vektor bisa Anda tanyakan nanti di siang hari, sambil saya nanti akan membahas lebih lanjut tentang gerak satu dimensi. Kalau Anda ada waktu luang di masa-masa ini, silakan Anda pelajari kembali video pembelajarannya, karena nanti di 2:30 siang kita ada kuis kecil untuk pekanannya ya, untuk pekanan yang terkait dengan besaran dan gerak satu dimensi seperti itu. Oke, kita cukupkan dulu. Sebentar, saya stop share. Kemudian saya stop recordingnya.